Hey, halo, selamat pagi anak-anak kelas 1. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kita buat salam dulu yuk. Salam olahraga. Jaya. Oke anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 8, peristiwa alam. Nah, di olahraganya kita bicara tentang aktivitas air. Wow, apakah kita akan ke kolam? Anak-anak, kita belajar aktivitas air ini yang kita perlu ketahui adalah kompetensi dasarnya. Kita diminta untuk bisa memahami berbagai pengenalan aktivitas air dan menjaga keselamatan diri. Ya kan? Jadi kita kalau nanti ke kolam misalnya, itu kita harus benar-benar bisa menjaga keselamatan diri kita dan juga diri orang lain, kemudian juga kita bisa mempraktekkannya. Nah, untuk mempraktekkannya, karena kita masih di masa pandemi, anak-anak tidak apa-apa ya, prakteknya mungkin tidak bisa di kolam. Oke? Tidak apa-apa ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang gerakan-gerakan yang bisa dilakukan sebagai salah satu aktivitas air. Oke, semangat belajar. Nah, aktivitas air itu apa ya? Aktivitas air merupakan sebuah aktivitas. Aktivitas itu apa, Pak Agus? Aktivitas itu kegiatan. Nah, aktivitas atau kegiatan dengan menggunakan media air. Media itu apa? Media itu ya bisa dibilang alat pendukung. Oke? Misalnya apa? Nah, misalnya kita di kolam renang. Nah, kita bisa melakukan aktivitas air ataupun di pantai, sungai, danau. Atau misalnya ada juga yang membuat simulator seperti kolam buatan dari bahan plastik itu juga bisa. Kalau di ember, embernya bukan yang kecil ya, harus yang besar. Ya memang bisa dilakukan untuk anak masuk ke dalam ember itu. Nah, kegiatannya apa saja? Kegiatannya bisa dengan renang, ya kan? Atau polo air, atau selancar, atau menyelam, atau dayung, atau kano. Kano itu seperti sebuah perahu ya. Nanti kalian bermain kano gitu ya. Arum jeram, ada banyak sekali. Nah, kalau kita bisa melakukannya langsung di tempat-tempat yang seperti ini, misalnya di kolam renang, rasanya pasti lebih menyenangkan. Anak-anak, terus apa sih manfaatnya kita belajar aktivitas air? Nih, yang pertama, sebagai sarana rekreasi. Betul tidak? Anak-anak kalau kolam renang ya, dulu ya, atau mungkin sekarang beberapa yang sudah bisa kolam renang ya. Misalnya di kolam hotel gitu ya, agak lebih aman misalnya. Rasanya gimana? Pengen terus di kolam atau gimana? Pasti rasanya pengen terus di kolam. Sampai kulitnya hitam ya, kayak Pak Agus. Nah, karena apa? Karena aktivitasnya itu membuat kalian menjadi senang bermain, ada rekreasinya di situ. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, menyehatkan badan. Nah, ini betul sekali ini. Menyehatkan badan dan dapat merangsang gerakan motorik. Nah, jadi otot-otot kalian itu akan berkembang anak-anak. Nih, akan berkembang otot-ototnya. Bagi balita maupun anak-anak ya, ototnya akan berkembang, persendian dapat tumbuh optimal gitu kan, terus tubuh menjadi lentur dan pertumbuhan badan meningkat. Nah, manfaatnya bagus sekali kan? Kemudian yang ketiga, manfaat yang berikut yaitu menghilangkan rasa takut pada air. Mungkin ada yang trauma waktu dulu belajar renangnya mungkin agak membuat trauma. Nah, ketika kamu melakukan aktivitas air, lama-kelamaan traumanya hilang. Oke?
Kemudian meningkatkan keberanian, percaya diri, dan mengasah kemandirian. Betul. Kalau sudah bisa renang atau sudah bisa aktivitas air dengan mandiri, kalian akan lebih percaya diri. Yang kelima, nah ini kemampuan sosial. Artinya kalian bertemu dengan orang lain dan bersama-sama bisa bermain, menumbuhkan rasa kebersamaan. Karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian, harus berkumpul dan bersama orang lain. Nah, manfaatnya kurang lebih ada 5 loh pada aktivitas air ini. Keren kan? Baik, anak-anak, sekarang kita belajar ke gerakan renangnya. Nah, lebih tepatnya yaitu macam-macam gaya renang. Loh, Pak Agus, apakah anak-anak akan diajarkan gaya renang seperti ini? Nah, untuk anak kelas 1 belum. Tapi memang ini Pak Agus sampaikan karena supaya anak-anak paham. Siapa tahu nanti anak-anak mau belajar renang, kalian sudah tahu, oh ini nama gayanya gaya apa. Oke, nama gerakannya apa. Yang pertama, namanya gaya dada. Tuh, modelnya seperti ini. Ya. Gaya dada ini kadang-kadang orang lebih sering bilang gaya kata. Nah, kalau di pelajaran kita tidak bilang gaya kata ya. Karena kita sudah tahu gayanya disebut gaya dada. Oke, yang pertama ini gaya dada. Gaya yang ini paling gampang dipelajarinya. Rata-rata orang belajar renang pasti diajari gaya dada dulu yang lebih mudah. Kemudian yang kedua, gaya bebas. Nah, modelnya seperti ini. Badannya agak miring gitu ya. Tangannya ke atas. Terus nanti masuk, terus bergantian kiri dan kanan. Oke, ini gaya bebas. Nah, kalau yang ketiga, gaya punggung. Nah, gaya punggung ini posisinya dia berbeda sekali sama ketiga gaya yang lain. Kalau ketiga gaya yang lain, tubuhnya itu terlungkup. Kalau ini tubuhnya terlentang. Artinya kepalanya menghadap ke atas, anak-anak. Berbeda sekali. Kemudian gerakan tangan dan kakinya hampir sama dengan gaya bebas. Oke, ini punggungnya ini yang di atas nih, yang di bawah, yang kena air di bawah. Oke. Yang keempat, gaya kupu-kupu. Ini gaya paling keren ya. Oke, jadi ada berapa macam gaya renang? Ada 4 anak-anak. Gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Nah, di subtema 1, nanti anak-anak akan mempelajari gerakan-gerakan yang bisa dilakukan sebagai aktivitas air. Apa saja gerakannya? Nah, nanti kalian bisa mempelajari. Kita berharap anak-anak mengenal berbagai jenis aktivitas air. Ya, aktivitas air. Kemudian nanti kita berharap anak-anak mampu mempraktekkan. Jadi setelah kalian sudah mengenal aktivitas airnya itu apa saja, kemudian juga bisa mempraktekkan. Apakah kita akan belajar tentang gaya dalam renang yang ada 4 gaya? Belum, anak-anak. Kita akan belajar lebih ke aktivitas air yang merupakan pengenalan air. Jadi lebih ke bagaimana menyesuaikan tubuh dengan suhu di kolam. Nah, yang pertama ini gampang sekali. Berdiri di air. Oh, gampang Pak Agus. Cuma langsung masuk di air terus berdiri. Ya, kalian nanti akan bisa merasakan suhu dari air, dingin atau tidak. Dan kemudian nanti tubuh kalian kan hangat. Lama-kelamaan mulai bisa beradaptasi dengan suhu di kolam. Caranya bagaimana? Nah, cari kolam yang dangkal. Dangkal itu apa ya? Dangkal itu tidak dalam. Oke. Kenapa tidak yang dalam? Karena nanti bisa berbahaya kalau kalian belum bisa berenang. Ada risikonya. Nah, caranya masuk ke dalam kolam.
kemudian berdiri, basahi seluruh tubuh, kemudian masukkan seluruh tubuh ke air. Nah, jadi posisinya begitu. Pertama berdiri dulu, kemudian basahi tubuhnya, kemudian masukkan kepalanya atau tubuhnya ke dalam air, hitung sampai 3 hitungan. Wow, berarti nahan di dalam air ya. Ya, menahan napas atau menghembuskan napas ya. Kalau Pak Agus sarannya sebaiknya menghembuskan napas atau meniupkan saja. Ditiup di dalam kolam. Ini yang aktivitas pertama. Berdiri di air, kemudian menekuk badan, masukkan seluruh tubuh, hitung sampai 3. Nah, aktivitas ini penting anak-anak untuk kita lakukan untuk menyesuaikan suhu tubuh kita, ya, suhu tubuh kita dengan suhu air supaya kita tidak kaget. Namun, sebelum kita melakukan gerakan seperti ini, harusnya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasannya di mana? Pemanasannya tentu sebelum masuk ke kolam ya. Jadi di luar harus pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua, nah tadi berdiri, memasukkan badan. Yang kedua kita meliukkan badan. Nah, meliukkan badan. Caranya, anak-anak sudah bisa berdiri dengan baik di kolam dulu ya. Kemudian gerakan anggota badanmu mulai dari kepala, tangan, hingga kaki. Gerakan meliukkan itu seperti apa? Kalian masih ingat waktu kita melakukan gerakan berirama, menirukan pohon tertiup angin? Nah, itu gerakan meliukkan badan. Yang berbeda dilakukan di air. Oke. Yang ketiga, berjalan di air. Apakah mudah? Ya, pasti terasa lebih berat. Kalau kita berjalan di darat, rasanya ringan. Tapi kalau berjalan di air, rasanya lebih berat. Oke? Nah, kalau belum berani karena masih takut atau ada trauma, minta orang lain atau orang tua untuk sebagai orang yang menunggu di depan kalian ketika berjalan. Jadi kalian lebih percaya diri. Nah, kalau berjalan di air, berjalan ini termasuk gerak dasar apa? Lokomotor. Oke, kalau yang tadi itu meliukkan badan termasuk gerak non-lokomotor. Nah, kalau di subtema 2 anak-anak, di subtema 2 itu nanti kita belajar aktivitas airnya jalan di tempat tapi dilakukan di air. Nah, Nana perhatikan gambar yang ini melakukannya bukan di kolam. Jadi aktivitas air bisa di kolam, bisa juga ini di mana kira-kira nih? Kalau kalian lihat di mana ini? Ini di sekitar desa. Di pedesaan. Ini sungai anak-anak ya. Jadi aktivitas air tadi bisa dilakukan juga di sungai atau di pantai. Yang penting kalian harus tahu betul bahwa tempat itu aman untuk digunakan ya. Nah, caranya bagaimana? Jalan di tempat di air, ya cari sungai atau kolam yang dangkal ya, jangan yang dalam. Terus perlahan masuk kolam dan coba berdiri. Kemudian lakukan gerakan jalan di tempat. Nanti bisa pakai hitungan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sambil berjalan di tempat. Kalau berjalan di tempat, kakinya bagaimana? Kakinya seperti ini, diangkat. Nah, ini bagus sekali anak-anak. Ini juga untuk melatih otot kaki kalian ya. Yang kedua, bermain oper bola. Wah, asik sekali ini. Ada 3 orang ya kan. Terus kalian bermain oper bola. Berarti nanti lempar dan tangkap loh. Nah, lakukan gerakan berjongkok
kemudian duduk di air. Langsung basah deh itu. Kemudian kalau ada bolanya, nah bolanya dioperkan kepada temannya. Lakukan permainan mengoper bola. Nah, seperti ini ya anak-anak. Seru sekali. Dan ini pasti membuat kalian senang kalau bisa bermain seperti ini. Nah, kalau di gambar kita lihat dia menggunakan sandal ya. Nah, mestinya nanti kalau saat di kolam tidak boleh. Harus dilepas ya. Kalau di sungai juga tidak boleh nih. Nanti kalau tiba-tiba ada sandal yang lepas satu, ke bawah sungai nanti. Nanti pulangnya dia nggak pakai sandal. Jadi kalau pas melakukan aktivitas air di kolam, ada beberapa aturan yang harus kalian ikuti ya. Nah, seperti itu anak-anak pembelajaran kita di hari ini. Kita tadi bahas langsung subtema 1 dan subtema 2. Ada gerakan berdiri, kemudian ada menekuk tubuh, menahan di bawah tadi ya. Kemudian juga ada meliukan badan. Dan yang terakhir tadi kita belajar mengenai jalan di tempat dan mengoper bola. Tetap semangat belajar anak-anak. Terima kasih. Salam olahraga jaya. Sehat selalu. Tuhan Yesus berkati.